apa kabarnya nih? Kak Putri doain semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kak Putri ini seneng banget loh adik-adik karena Kak Putri boleh berjumpa dengan adik-adik di NDC Kids at Home. Nah, udah pada mandi belum ya? Kak Putri mau ingetin nih, jangan lupa terus jaga kebersihan. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak Putri di sini nih, adik-adik nih, gak sendirian nih. Kak Putri ditemani oleh dua kakak cantik, yaitu ada Kak Tuti dan Kak Isel. Kita panggil sama-sama yuk. Kak Tuti, Kak Isel. Halo. Hai, shalom. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Shalom kakak. Nah, benar banget itu Kak. Jadi kita itu harus selalu jaga kebersihan, tapi bukan hanya karena ada virus corona. Tapi dalam setiap hari kita harus selalu jaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Setuju Kak sama kakak, karena pangkal dari kebersihan adalah Kesehatan. Iya bener banget nih. Nah sekarang adik-adik kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Yuk Kak Putri aja kita semua untuk siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya Kak Putri aja kita semua untuk tunduk kepala dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Berkati ibadah kami dari pertama, pertengahan, hingga dapat selesai dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat bagi Tuhan, kita mau menyanyi sama-sama, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi ya dengan penuh semangat ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah
banget ya Kak lirik lagunya. Jadi Allah itu sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bener banget Kak, selain itu Tuhan kita, Tuhan Yesus tidak pernah berubah adik-adik. Tuhan Yesus itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Allah yang hebat. Setuju Benar. Kak, apalagi di masa-masa seperti sekarang ya. Kita nggak bisa kemana-mana, kita harus di rumah aja. Tapi kita harus percaya sama Tuhan, kita harus selalu bersyukur kalau kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bener banget. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Putri ajak lagi adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan ada yang lagi bobo, jangan ada yang lagi makan nih, lagi makan. Tapi semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Iya bener banget nih, udah duduk yang bener kan? Nah, oke yuk kita siapkan hati dan pikiran kita sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan,
karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami mau siapkan mata kami, untuk kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, coba nih kakak tanya, hari ini siapa yang lagi senang dan bersemangat? Kakak-kakak kira senang gak? Saya Kak. Senang? Senang Oke. banget. Senang. nih, bersemangat. Nah, kakak nih punya sesuatu nih. Kakak mau tanya nih sama adik-adik dan kakak di sini juga. Kira-kira tahu nggak tokoh-tokoh yang berikut ini? Aku tahu Kak. Tahu? Aku tahu. Tahu? Ini tokoh kesukaan aku Kak. Wah. Siapa ya yang nggak tahu yang di tengah ini? Pasti adik-adik tahu juga dong. Oh tahu dong Kak. Ini kan bener kan? Ini adalah Bapak Presiden kita. Bapak Jokowi Jokowi. Dodo. Iya, benar sekali. Joko Widodo benar. Nah, pernah nggak kalian bayangin coba, kalau misalnya tokoh-tokoh ini datang ke kompleks rumah kita atau main ke rumah kita, pernah bayangin nggak? Wah. Gimana keadaannya? Gimana? Pasti rame dong, Pasti dong. rame banget Rame Kak. banget Kak. Seru ya? Pasti seru banget. Kalau misalkan mereka datang nih Kak di kompleksnya aku nih Kak. Pasti langsung ganti baju yang paling cantik, paling keren. Terus nanti di jalanannya ini ditaruh apa Kak? Coba lampion-lampion. Wah. Sebarin bunga-bunga. Ditaruh bunga-bunga. Nah, pas banget. Hari ini tuh kita mau dengerin firman Tuhan. Pas banget nih materinya itu, materi firman Tuhan itu diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 9. Di mana dalam Alkitab itu menceritakan tentang bagaimana bersemangatnya orang-orang Yerusalem menyambut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Wah, kira-kira Tuhan Yesus ke sana naik apa ya? Hah, itu dia nih. Ada yang tahu nggak kira-kira naik apa? Naik. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada? Naik pesawat. Hah? Emang Zaman dulu pesawat? Pesawat Kak? Ada. Belum ada Kak. Nah, kakak-kakak perlu tahu dan adik-adik di rumah juga perlu tahu. Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai betina muda. Hah? Keledai? Kenapa Tuhan Yesus nggak naik kuda Kak? Kan kalau misalkan Tuhan Yesus naik kuda nih, kelihatan keren men, kelihatan gagah. Kan Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Masa raja naik keledai Kak? Nah itu dia yang harus kita perhatikan hari ini. Kenapa sih Kak kok Tuhan Yesus mesti repot-repot naik keledai? Padahal kan Yesus itu adalah anak Allah. Dia raja di atas segala raja. Bener. Nah, hari ini itu kita diingatkan, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik keledai? Tuhan Yesus mau mengajarkan kita, mau mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus rendah hati. Harus rendah hati. Kira-kira nih, Oke. siapa di sini yang tahu apa sih yang dimaksud dengan rendah hati? Ada yang tahu rendah hati? Aku tahu Kak. Apa aku tahu. coba? Orang yang rendah hati itu tidak menyombongkan dirinya. Karena dia tahu semua pemberian dan kepunyaan dia itu dari Tuhan Yesus. Nah, betul banget. Jadi di sini kakak mau sampaikan ada 4 poin ciri-ciri orang yang rendah hati. Ada 4 ya, ingat ya, dicatat baik-baik ada 4. Yang pertama adalah mau mengakui kesalahan. Adik-adik tahu gak sih, mengakui kesalahan itu adalah bukan hal yang mudah. Nggak gampang loh kita mau minta maaf, kita mau ngakuin kesalahan kita sama orang lain ketika kita lagi berbuat salah. Ya, tapi di sini kita mau belajar dari sikap Tuhan Yesus. Anak yang rendah hati adalah anak yang mau mengakui kesalahan. Bener banget Iya kan? Kak. Bener nggak? Iya. Harus kalau misalnya lagi melakukan kesalahan kita harus berani bilang maaf. Minta maaf. Harus berani bilang sorry. Say sorry, Say Mami. sorry. Sorry, Papi. Di dalam
1 Yohanes 1 ayat 9 itu dikatakan bahwa Allah itu setia dan adil. Jika kita mengaku dosa dan kesalahan kita, maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi itu ya, yang pertama kita mau mengakui kesalahan. Bener banget. Iya. Kak. Dan yang kedua adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Wah, maksudnya apa Nah. tuh Kak, mementingkan kepentingan orang lain? Mengutamakan kepentingan orang lain itu artinya kita itu peduli sama orang lain. Itu tidak egois. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh egois atau memikirkan diri kita sendiri. Bener banget Kak. Sebagai anak Tuhan yang rendah hati, kita harus mencontoh Tuhan Yesus sebagai teladan bahwa Tuhan Yesus rendah hati dan Dia itu mau mengutamakan kepentingan orang lain. Misalnya, Misalkan. ya kan? Lagi terjadi musibah atau teman kita lagi ada masalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus peduli sama mereka. Kita harus care sama mereka. Kita tunjukkan kalau kita itu sayang kepada mereka. Benar Kita harus perhatikan juga mama kita, keluarga kita, Benar. teman-teman kita. Jadi itu di dalam Efesus 2 ayat 3 sampai 4. Nanti adik-adik boleh baca sama papa mama di rumah ya. Oke. Oke, bener banget Kak teman-teman. 2 poin yang dari tadi udah dijelasin, sekarang kakak mau tambahin 2 poin lagi. Yang ketiga, kita sebagai orang yang rendah hati harus mau diajar dan mau belajar. Apa ya maksudnya mau diajar dan mau Maksudnya belajar? apaan Kak? tuh? Maksudnya. Coba yuk kita baca bareng-bareng yuk. Mazmur 25 ayat 9. Kita baca ya, 1, 2, 3. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Oh. Nah adik-adik dari firman Tuhan ini salah satu ciri orang yang rendah hati. Nah kakak kasih contoh ya, kalau misalnya kalian udah pintar matematika nih, udah merasa Aku itu Kak, aku pinter Nah, matematika Kak. nilainya bagus dong Kak. Bagus banget dong. Kalau misalnya kakak mau ngajarin kakak masih mau nggak? Dipikir-pikir dulu sih Kak. Kalau aku sih kayaknya no deh, karena aku udah Nggak bisa. mau. Nah teman-teman gak boleh ya ikutin kakak-kakak di sini ya. Oh, Kalian kalau nggak udah boleh merasa kayak gitu. bisa, Nggak boleh. harus tetap mau diajarkan sama yang lain. Gak boleh Bong. Oh gitu Oh, ya gitu Kak. Kalau ya. misalkan Kak Putri jago matematika, berarti Kak Putri harus bantu teman yang gak jago bisa. matematika. Iya, benar banget tuh, benar. Oh gitu adik-adik. Oke udah tahu ya, sekarang kita ke poin yang keempat, yang terakhir. Yuk kita baca bareng-bareng, tidak mencari pujian. Maksudnya apaan? Nah, Pujian? Nah pujian ini kalau orang yang rendah hati tidak pernah mencari pujian. Coba kakak mau tanya nih sama adik-adik, orang yang selalu mau dipuji dan meninggikan dirinya disebut orang yang sombong. Bener. Kita Siapa nggak di sini boleh. yang sombong? Ayo siapa? Ada Gak nggak yang ada Kak, sombong? anak-anak yang DKC orang-orangnya rendah Iya, hati. Baik-baik anaknya. semuanya Kak. Baik-baik, Good, gak ada yang semuanya good. sombong. Kakak Bener kan? percaya nih adik-adik gak ada yang sombong ya di sini ya. Iya, Nah, coba Kak. kita baca yuk bareng-bareng yuk. Nanti kalian bisa baca di rumah Kolose 3 ayat 23. Nah kita Oke. sebagai anak Tuhan dan mau rendah hati gak boleh mencari pujian. Kita harus melakukan semuanya dengan tulus. Karena yang tadi kakak udah bilang Kak, kalau semua yang kita punya itu pemberian dari Tuhan, Tuhan. Yesus. Bener banget Kak. Oke, berarti hari ini kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang rendah Rendah hati. Betul. Yang udah kita belajari tadi 4 poin. Poin yang pertama apa aja tadi Kak Tuti? Mau mengakui Mau kesalahan. mengakui kesalahan harus ada say sorry nih. Kalau misalnya kita lagi main, terus kita lupa beresin Kak mainannya. Mami datang nih, ini Marah-marah. kenapa mainannya gak diberesin? Kita gak minta maaf sama Mami, kita langsung kabur, kita sembunyi. Gak boleh Wah, kayak nggak boleh, gitu. Kak. Nggak Kita boleh. harus Kita say harus sorry. mengakui Iya, mengakui kesalahan kesalahan kita. kita. Terus poin yang kedua apalagi tadi
adik Kak Tuti? Mementingkan kepentingan orang lain, Kita memperhatikan. harus memperhatikan, Ya. mementingkan kepentingan orang, Orang lain. Gak boleh egois ya adik-adik ya. Awas loh ya kalau misalnya Kak Putri temui adik-adik di sini ada yang egois. Terus yang ketiga apa Kak? Mau diajar dan mau belajar. Mau diajar dan mau belajar. Gak boleh Sombong. Dan yang terakhir adalah Tidak mencari Pujian. tidak mencari pujian. Wow, Kak Putri sangat terberkati nih Kak dengan firman kita pada hari ini. Adik-adik, yuk kita belajar hari ini untuk rendah hati, untuk melakukan seperti yang sudah kita dengar hari ini. Nah kita tanya mami sama papi nih, mami papi aku udah rendah hati belum ya? Coba ditanya. Kak Putri berdoa agar semua adik-adik yang ada di rumah maupun di mana berada, kita semua bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih, kita sudah nyanyi. Jadi sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya Kak. Iya. Iya. Nah, adik-adik nanti di dalam ceritanya itu kan ada aktivitas. Ya, benar. Jadi nanti adik-adik boleh download aktivitasnya di aplikasi NDC App Store-nya. Nanti itu di-download, nah nanti ditanya sama papa mamanya. Jadi nanti kerjainnya boleh bareng-bareng sama-sama. Iya Gitu, benar Kak. banget Kak. Oke. Terus ada lagi nggak Kak pengumumannya? Ada lagi yang Oh, terakhir. oke. Sebelum kita tutup dalam doa, kakak mau kasih ayat hafalan buat adik-adik di Oh rumah iya nih. benar Ayat sekali. hafalan. Ayat hafalan ini Coba yuk. ayat yang paling penting nih Kak. Biar Paling kita penting. dihafalin. Betul banget. Sepanjang minggu ini. Oke, coba kita baca bareng-bareng yuk ayat hafalannya. Ayo kita baca sama-sama yuk ayat hafalannya. Oke. Ya udah, hari ini sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi di ibadah-ibadah berikutnya. Kita berdoa ya supaya kita bisa segera bertemu bersama kembali. Oke adik-adik, Kak Oke. Putri sekali lagi ingetin nih Kak. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Cuci tangan. Makan makanan yang bergizi seperti sayur, apalagi Kak? Buah. Buah-buahan dan makanan-makanan yang sehat deh pokoknya. Sama jangan lupa ya, harus sering mandi. Jangan sampai ada yang malas mandi. Kan Kak di rumah ngapain mandi Kak? Nggak boleh ya, boleh. harus terus jaga kebersihan. Ada satu lagi nih Kak. Dan jangan lupa selalu berdoa. Oh benar banget Kak, harus selalu berdoa dan membaca firman, Firman firman Tuhan. Tuhan. Ya. Kita mau berdoa dulu Kita nih mau berdoa Kak. dulu nih Kak. Oh iya. Ya ampun Kak Putri ini udah lupa, kita lupa berdoa. Ya udah Kita kita berdoa doa yuk. dulu yuk. Kita tutup mata yuk teman-teman bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang dapat kami pelajari pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan agar serupa dengan Tuhan, kami juga mau belajar untuk menjadi anak yang rendah hati. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang pulihkan Indonesia dan kami percaya perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.